Skuter Custom. Kali ini saya akan berbagi tutorial untuk modifikasi ya, kopling Vespa standar itu kita modifikasi jadi semi racing ya, biar ini cocok buat harian atau buat touring itu lebih bagus. Oke, sebelumnya kita buka dulu nih ya koplingnya ya. Nah, ini kondisi kopling standar seperti ini ya. Ini standar seperti ini. Kalau kita mau modif jadi semi racing ya, kita buka dulu koplingnya, kita bongkar dulu ya. Pakai trackernya pakai dari baut nih ya. Ini kita buka dulu. Kita copot juga ya. Nah, sekarang udah terbuka semua. Nah, ini kondisi kopling udah terbuka semua. Nah, bagian mana yang nanti akan kita modifikasi, yaitu bagian yang ini. Ini bagian plat gesek, ini bagian plat gesek di antara kopling. Nah, yang bagian ini nanti kita bolong-bolongin di sini ya. Nanti kita bolong-bolongin. Nah, ini nanti kalau udah dibolong-bolongin seperti ini ya. Kenapa kita bolong-bolongin? Nah, kalau yang saya tahu, kopling Vespa itu dia sistemnya sistem basah, jadi istilahnya dia kerendam sama oli atau dibasahi oleh oli. Nah, saya bikin lubang-lubang seperti ini nanti itu agar memudahkan oli itu, sirkulasi oli itu masuk ke dalam sela-sela ini dan akan membasahi bagian kampas kopling. Jadi fungsinya untuk itu. Terus yang kedua, fungsi lubang ini fungsinya untuk membuat lebih keset antara kampas kopling dengan plat geseknya yang akan kita lubangi nanti. Jadi dia akan membuat lebih keset. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, selain yang ini dilubangin, nah, yang bagian ini juga nanti kita akan lubangin. Ini bagian yang ada giginya, ini bagian sini nanti juga ada kampasnya akan gesek ke sini. Jadi kita bolong-bolong juga bagian ini. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan bikin lubang-lubangnya dulu. Nah, ini karena ini saya udah bikin moldingnya, jadi bagian yang dilubangin nanti jadi ada tiga bagian. Yang pertama sisi atas, terus sisi tengah, terus sisi bawah. Setelah itu lanjut lagi ke sisi atas, tengah, bawah, begitu selanjutnya seterusnya sampai full lingkaran seperti ini. Jadi ini kita buat moldingnya seperti ini, kita taruh. Nah, ini moldingnya udah bolong-bolongin, jadi tinggal kita ini kasih titik sini. Nanti bagian-bagian itu yang akan kita lubangin. Jadi sisi atas, tengah, bawah, terus lanjut lagi atas, tengah, bawah, terus lanjut lagi atas, tengah, bawah.
terus atas lagi, tengah, bawah, jadi sampai full seperti ini. Nanti baru kita bolongin, kita copot. Nah ini titik-titiknya udah kelihatan seperti ini. Nanti kita bolong-bolongin. Sebelum kita bolongin, bagian ini juga sama, kita kasih tanda dulu nih, kita lap dulu, masih ada olinya. Kita pasang dulu atas, tengah, bawah, atas, tengah, bawah, atas. Udah selesai, baru kita lubang-lubangin dengan bor ya. Jadi untuk ukuran pengeboran lubang-lubang ini nanti pakai mata bor 5 mili ya. Nah, sebelum kita bor, ini kita kasih jalur dulu, kita kasih tanda dulu dengan paku ya, agar memudahkan proses pengeboran. Selesai semua. Nah untuk proses pengeborannya itu saya nggak langsung dengan ukuran 5 mili, tapi saya mulai dari yang ukuran kecil dulu biar gampang prosesnya. Saya pakai mata bor yang kecil dulu, bisa mata bor 2 mili atau 3 mili. Jadi sebelum ke 5 saya pakai mata bor yang kecil dulu ya. Selesai semua, baru kita ganti mata bornya dengan mata bor yang 5 mili. Kita ganti ini.
selesai semua ya. Satu, ini dua, ini satu lagi. Yang bagian ada gigi koplingnya, jadi udah selesai semua. Nah, kalau kita lihat dari hasil pengeboran ini pasti akan ada bagian pinggir-pinggir lubangnya ini yang masih ada sisa-sisa hasil pengeborannya. Ini bagian tajam. Jadi ini mesti kita rapikan, kita ini bisa pakai gigir atau bisa pakai gerinda ya. Jadi biar bagian yang tidak rata ini bisa menjadi rata, halus. Dan kalau nanti tidak dibersihin bagian ini, kalau tidak dibersihin nanti akan melukai dari bagian kampas kopling ini. Jadi akan melukai itu, jadi akan membuat kampas kopling ini akan cepat habis. Jadi bagian yang tajam-tajam ini kita halusin dulu. Bisa juga menggunakan gigir ya, cuman kalau gigir pasti prosesnya akan lama. Kalau saya akan menggunakan gerinda. Rasakan udah ini semua. Ini sekarang sebaliknya nih. Terakhir oke, udah selesai semua ya, udah rata. Ini juga sama, udah rata, udah rata. Nah, bagian tutup atau mangkok per ini juga kita lubangin ya. Kenapa kita lubangin? Fungsinya juga sama sebagai jalur untuk oli agar mudah untuk masuk ke dalam area kopling. Jadi biar sirkulasi olinya tuh lancar dan sistem pelumasan itu juga lancar di bagian kampas koplingnya. Nah, ini kita bolong-bolongin. Nah, sebenarnya sih ada yang jual untuk mangkok per ini yang udah sistemnya udah bolong, itu udah ada yang jual. Cuman kalau saya kan biar lebih irit, ini kita manfaatin yang ada. Nih bagian ini kita lubangin. Nah, saya pergunakan ini bekas dari mor kopling. Nanti kita getok bagian mangkok kopling ini, terus kita getok dengan as ini ya. Bisa teman-teman juga bisa menggunakan baut juga bisa. Jadi untuk mendorong ini agar bisa jadi bolong. Nah, ini cara seperti ini. Ini satu. Kita pastikan posisinya benar-benar di tengah, baru kita ketok ya. Nah, seperti ini. Udah masuk, kita keluarin. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya udah bolong. Ini bagian ini ada sisa ininya, kita copot. Nah, ini yang bekas buat ngelubangin. Ini satu sudah selesai, lanjut.
semuanya ya. Nah selanjutnya saya juga akan buat jalur oli di ini bos kuningan kopling. Jadi biar oli itu ada sirkulasi juga di dalam bos kopling ini, yang membuat bos kuningan kopling ini tidak mudah copot ya. Jadi kita kasih jalur oli di sini. Yang pertama kita bikin, kita kasih tanda dulu. Satu sini, dua sini, tiga. Nah kita bikin dia, nanti kita kan pakai gergaji, nanti kita gergaji seperti ini segini, ini sudah sama. Segini, gini, satu lagi, jadi ada 4 garis ya. Kita bikin menyilang. Oke, kalau udah seperti ini nih, tinggal kita gergaji ya. Gergajinya sedikit saja, yang penting buat jalur oli. Nggak usah dalam-dalam, yang penting dia ada jalur sirkulasi untuk oli. Kalau terlalu banyak nanti juga membuat si bos kuningan kopling ini juga rusak ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, dikit. Satu sudah. Lanjut yang kedua. Sekarang yang ketiga. Udah. Terus yang terakhir. Oke, sudah selesai semuanya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Saya bikin jalur oli buat sirkulasi oli di area ini bos kuningan kopling. Jadi biar dia selalu terlumasi dengan oli, yang menyebabkan istilahnya bagian ini akan muternya jadi lebih lancar, dan bos kuningan kopling ini juga nggak mudah copot sendiri. Oke, udah selesai bagian ini. Nah ini prosesnya udah selesai ya, jadi tinggal kita rakit lagi koplingnya. Nah untuk hasil yang lebih maksimal lagi, biar lebih bagus lagi, untuk mangkok koplingnya ini saya pasangin cincin ya, saya pasangin cincin kopling. Ini fungsinya itu biar pada waktu putaran tinggi itu mangkok koplingnya nggak mekar, nggak mudah mekar. Jadi kalau dia mekar, ini posisinya nanti akan mudah copot dan koplingnya jadi ambrol ya. Jadi biar lebih maksimal, ini saya pasangin cincin. Nah untuk
pembuatan cincin kopling ini teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya, itu ada tutorial untuk membuat kopling anti mekar ya. Teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya untuk pembuatan ini. Nah, sekarang kita rakit lagi bagian ini. Mulai dari ini, mangkok pernya kita pasang. Lanjut per-pernya. Kita pasang tracker ya, ini buat pasang koplingnya pakai tracker seperti ini. Tinggal kita pasang nih backplate-nya. Kita press. Nah, sebelum sampai full mentok ke bawah, ini per-per koplingnya kita pastiin posisinya benar-benar di jalurnya ya. Oke, sudah semuanya. Kita press lagi ke bawah. Sudah, tinggal kita pasang gigi koplingnya. Sebelumnya kita kasih pelumas dulu. Dan ini bagian ini kita masukin, terus plat kopling kita kasih pelumas juga, pas koplingnya. Bolak-balik ya. Nah, kita pasang. Lanjut kita pasang plat gesek. Ini plat geseknya yang tadi udah dibolong-bolongin, tinggal kita pasang. Lanjut ke ampas kopling lagi. Sudah semuanya kita pasang lagi. Lanjut plat geseknya lagi. Sekarang yang terakhir ini ampas kopling yang paling atas. Selesai. Posisinya kurang bawah, ini kita tekan lagi. Tinggal kita pasang kunciannya ya. Oke, sudah selesai semuanya.
terpasang, ini juga klip kuncian juga ada terpasang, tinggal kita buka. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dari kopling tadinya standar, kita modifikasi, kita upgrade agar menjadi semi racing ya, cocok atau kuat buat touring, buat racing atau buat balapan. Jadi dengan kondisi seperti ini juga dipasangin cincin. Jadi pada waktu putaran tinggi ya, resiko kopling untuk mekar itu benar-benar berkurang. Jadi sangat membantu dengan pemakaian cincin kopling ini. Dan juga tadi udah dibolong-bolongin dari plat geseknya, jadi istilahnya itu membuat sirkulasi oli itu lebih lancar masuk ke dalam kopling dan melumasi si kampas koplingnya. Nah, untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya.